Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara, 3 tanda-tanda Rabbmu yang bila mana sudah keluar, sudah muncul, niscaya tidak akan bermanfaat iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, yakni orang kafir, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, yakni orang muslim tetapi dugem, ya. Dan 3 perkara itu adalah nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW secara jelas dan tegas bersabda, memperingatkan soal fitnah ad-dajjal. Nabi bersabda, ya ayuhan nasu innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara'allahu dhurriyata adama a'zama min fitnatid dajjal. Hai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah ujian yang lebih dahsyat dari fitnah ujian ad-dajjal. Jadi dajjal itu a'zamul fitnah, ujian yang paling dahsyat sepanjang zaman, ya. Kemudian kata Nabi, wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah melainkan nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai ujian dajjal. Jadi semua nabi pasti memperingatkan umatnya masing-masing tentang dahsyatnya fitnah dajjal ini. Terus di ujung hadis ini kata Nabi, wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Sementara sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya nabi demi nabi sudah memperingatkan soal akan munculnya dajjal. Nabi demi nabi sudah wafat satu persatu, termasuk nabi kita sudah wafat, ya kan? Sementara dajjal belum keluar. Berarti dajjal akan muncul di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW di masa umat nabinya sudah wafat. Dan kita, saya, anda, antum semua ini, kita termasuk umat Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya, yang berarti kita potensial ketemu dajjal. Ya, soal benar tidaknya kita ketemu, ya kita berharap pada Allah nggak ketemu, ya. Jangan berharap pengen ketemu dajjal, ya. Ada hadisnya Nabi mengatakan, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar dajjal mendekat ke kampungnya, ke negerinya, ya, hindarilah dia, ya. Jadi jangan berharap pengen ketemu dajjal, jangan perlakukan dajjal kayak selebritis yang anda doyan pengen selfie berdua dia, gitu. Dajjal ini fitnah paling dahsyat, ya. Jangan sekali-kali nantangin deh, gitu. Nah, jadi dajjal ini pasti muncul di tengah umat Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya, dan kita memenuhi kriteria itu. Terus pertanyaan berikutnya, Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, sepanjang masa. Makhluk seperti apa dia? Ini sering ditanyakan orang. Nah, karena Dajjal ini perkaranya masuk dalam ranah al-ilmu anil ghaib, ilmu tentang perkara-perkara ghaib, maka kita harus kembali kepada kaidah Al-Quran tentang perkara yang gaib. Apa kata Allah Ta'ala tentang perkara yang gaib? Alimul ghaibi wa fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Dia adalah Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka Allah tidak perlihatkan, tidak beritahu kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang Allah ridai. Jadi dengan kata lain, kalau ingin tahu tentang Dajjal itu makhluk seperti apa, atau kita bertanyanya kepada Allah, atau kita bertanyanya kepada Rasul. Pengertian bertanya kepada Allah itu maksudnya apa? Pelajari kitabnya. Pengertian nanya ke Rasul itu maksudnya apa? Pelajari hadis-hadisnya. Nah, sekarang kalau kita pelajari Al-Quranul Karim sebagai kitabullah yang sekarang ini up to date, bukan kitabullah Taurat, Injil, Zabur yang sudah out of date, ya kan? Dan sudah campur aduk antara baik dan benar, antara benar dan salah, dan menyimpang dan sebagainya, maka dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, adakah kita temukan nama Dajjal disebut-sebut sama Allah Ta'ala? Ada tidak? Ada atau tidak? Nama Dajjal disebut dalam Al-Quran? Tidak ada, ya. Dan para ulama sudah selesai mendiskusikan ini, ya. Makanya jangan ada yang secara serampangan berkesimpulan, Ustadz, gue nggak percaya adanya Dajjal, buktinya di Quran nggak ada namanya disebut. Kasian deh loh, gitu. Ini para ulama udah selesai membahasnya,
Dan kesimpulan para ulama, kenapa Allah Ta'ala tidak menyebut-nyebut tentang Dajjal padahal dia fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman? Karena Allah Ta'ala ingin menghina Dajjal. Jadi Dajjal itu dihina dengan cara apa? Namanya nggak disebut sama sekali dalam Al-Quran. Gitu. Kan kayak gini, kayak kalau sebuah kekuasaan yang zolim nggak suka dengan seseorang, ya, maka berita tentang orang itu ditutup-tutupi, nggak boleh diberitakan. Gitu. Karena apa? Karena kalau diberitakan jadi menarik perhatian, kan? Dan orang itu merasa GR dong, gitu. Nah, begitu juga dengan Dajjal ini. Dajjal ini sedemikian Allah ingin hinakan sampai namanya saja nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kata para ulama, ada isyarat tentang Dajjal yang disebutkan Allah secara tidak langsung. Di mana isyarat itu ada di surat Al-An'am 158. Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Artinya, yang manusia tunggu-tunggu, nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, yakni kematian, atau kedatangan Rabbmu. Kapan itu? Pada hari berbangkit nanti di padang mahsyar Allah akan tampil di hadapan semua umat manusia. Atau kedatangan sebagian ayatu rabbika, tanda-tanda Rabbmu, ya. Dan pada hari ketika sebagian tanda-tanda Rabbmu itu datang, tidak lagi bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri yang sebelum itu nggak pernah beriman, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, ya. Jadi kalau nanti tanda-tanda Allah itu sudah muncul, tanda-tanda Rabb sudah muncul, maka orang yang kafir dan orang yang muslim tapi nggak pernah berbuat kebaikan, muslim dugem tadi, ya kan, yang salah gaul, ya kan, temannya lebih akrab dengan orang kafir daripada orang mukmin, ya kan, maka mereka ini sudah celaka, mereka binasa, mereka, ya. Katakanlah, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah, jadi para ulama mengatakan ayat ini secara tidak langsung menyebut soal Dajjal dengan kalimat ayatu rabbika, tanda-tanda Rabbmu. Nah, tanda-tanda Rabbmu ini diterangkan di mana? Di hadis. Nah, ini dia hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan tulu'isy syamsi min maghribiha wad-dajalu wa dabatul ard." Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara, 3 tanda-tanda Rabbmu yang bila mana sudah keluar, sudah muncul, niscaya tidak akan bermanfaat iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, yakni orang kafir, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, yakni orang muslim tetapi dugem, ya. Dan 3 perkara itu adalah jika matahari sudah keburu terbit dari barat, 1, jika keluarnya Dajjal, 2, dan jika makhluk melata sudah keluar dari perut bumi. Jadi ini termasuk 3 tanda-tanda Rabbmu atau 3 tanda-tanda besar kiamat dari 10 tanda besar kiamat. Yang manapun yang muncul duluan, ya kan? Kalau salah satunya sudah muncul, seseorang tadinya kafir sudah binasa dia. Seseorang muslim tetapi nggak pernah berbuat kebaikan, dugem, ya kan? Salah gaul, binasa dia. Gitu. Makanya tadi saya katakan, kalau Dajjal datang ke satu kampung yang penghuninya orang-orang kafir, penghuninya orang-orang muslim tapi dugem, gitu kan, sudah celaka mereka, gitu. Atau mereka hidup terus matahari terbit dari barat, ya sudah celaka mereka, ya. Nggak bisa orang yang tadinya kafir begitu matahari terbit dari barat, sekarang deh gue masuk Islam. Itu sama aja kayak Fir'aun menjelang tenggelam bilang, sekarang aku beriman pada Rabbnya Bani Israel, Rabbnya Musa dan Harun. Ya, too late, terlambat, nggak diterima. Atau binatang melata keluar dari perut bumi, ya, orang yang kafir udah celaka dia, orang yang muslim dugem celaka dia, gitu. Nah, jadi inilah satu-satunya celah bahwasanya Al-Quran menyebut tentang Dajjal, tapi secara implisit, secara eksplisitnya dijelaskan dalam hadis, ya.